ذي محبة أو جرة أو صبا والمسلمين أجمع من رب فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا المصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشهسه والحمد لله في البر والتناهي. وزرد وآل بيت وغرام التابعين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء المفسرين وسلة الصوفية والمحققين وأولياء الكون أجمعين خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المالني وإلى روح جدنا الشيخ مولانا محمد رشيد بن عبد الرب البنجلي والشيخ رقشبان ورميديز وشيخنا وسيدنا على أهل بن محمد زين بن عبد القادر وعبد السعد وحبيب عبد الله بن حبيب بن سعد علي لا له جميع الذنب البرد وعلى قدر التريم والسبل كل السبل والبقي والمعنى والحوض وعلي حضر موت وخصوصا إلى المؤلف هذه الكتاب الشيخ محمد بن هجر الأسقلاني والشيخ محمد نووي البنتني والشيخ زين الدين المليبري والشيخ عبد المؤمن الدمياطي ولجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ولصاحب الولاية وعلى كل ما نوى به سلف صالح وإلى حضرة النبي ونبي الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan berkat surah Fatihah orang yang bantu majlis dimudahkan disehati, dimurahkan rezekinya. Biniyati syifa min kulli da' khususan ajidani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim bid darin amin. Wal maqalah as-sabi'ah asyarah an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-najwa tuhassinul asrar ay al-musarratu tahfazul umura al-maktumata faqitmanul asrari aqwa asbabin najahi. Ruwiya anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala ista'inu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsudun wa sadaqatu tuhassinu al amwala. Ruwiya an Abi Darda qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin gharabat bihi syamsuhu illa wa malakani yunadiyani Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa mumsikan talafa. Wa anzala fi dzalika al-Qur'an fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ay man a'ta fima umira wattaqa fima hadara wa saddaqa bil khalfi min ata'ihi fasanahiuhu lil qaslati allati tuaddi ila rahati.
Wal ikhlasu yuhassinul a'mala fa'ala maratibil ikhlas tasfiyatul amali an mulahadzatil khalqi bi alla yuridu bi ibadatihi illa imtisala amrillah wal qiyama bi haqqil ubudiyyati duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbati was sana'i wal mali wa nahwi dzalika. Wal martabatu tsaniyatu ay ya'mala lillah liyu'tiyahu al-huzuza al-ukhrawiyyata ka ib'adihi 'anil nari wa idkhalihi al-jannata wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha. Wal martabatu tsalisatu ay ya'mala lillah liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan ka tawsi'atir rizqi wa dab'il mu'dhiyati wa ma ada dzalika riya'un mazmumun. Panjanglah. Wal maqala as-sabi'ah asarah, nasihat yang ke-17. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayatnya dari Nabi kita. Jadi Nabi an-najwa tuhassinu al-asrara. Apa najwa ini? An-najwa kita pembicaraan secara rahasia atau kita bebisik, ya, ada jauh maknanya bebisik itu akan menjaga akan rahasia. Al-musaratu tahfazu al-umura al-maktumata, ya, pembicaraan yang berahasiaan, begamat kita atau bebisik itu akan memelihara perkara-perkara yang tersembunyi. Fakitmanul asrar aqwa asbabin najah, maka menyembunyikan rahasia itu adalah paling kuat sebab untuk mendapatkan kesuksesan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi kita pernah bersabda, ujar Nabi, ista'inu 'alal hajati bil kitman. Makna asli minta tolonglah olehmu atas terkabulnya hajat-hajat kalian itu dengan merahasiakan. Atau jika kita dapatkanlah olehmu, kalian hendak mendapatkan suatu hajat itu, maka dirahasiakan akan hajat tadi. Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud, maka bahwasanya tiap-tiap orang yang mendapatkan nikmat, ujar Nabi, mahsudun, mereka itu akan dihirii orang lain atau didengki. Nah, jadi disuruh disembunyikanlah. Wa sadaqatu tuhassinul amwal. Nah, sedekah itu menjaga akan hartainya kalaunya mau bersedekah. Ruwiya an Abi Darda, diriwayatkan daripada hadis riwayat Abi Darda. Qala Rasulullah bersabda, ma min yaumin gharabat fihi syamsuhu, tidak ada daripada hari yang tenggelam pada hari itu mataharinya, illa wa malakani yunadiyani, yaitu dua malaikat itu berdoa atau berseru, ya, berdoa dua malaikat. Apa malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, malaikat doa, ya Allah, berikanlah olehmu akan orang-orang yang bersedekah itu khalafan, akan gantiannya. Wa mumsikan talafa, ya Allah, ya, kepada orang-orang yang mumsikan, orang-orang yang menahan, orang-orang yang kada mau bersedekah, didoakan talapan, dia mendapatkan kebinasaan atau kerusakan. Nah, itu doa malaikat setiap hari. Wa anzala bidzalika al-Qur'an, maka turunlah pada yang demikian itu oleh Al-Qur'an. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang memberi atau orang yang bersedekah di jalan Allah taala, wattaqa, dan orangnya itu bertakwa kepada Allah taala, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan dengan
Napa jadi kita dengan al-husna, membenarkan dia dengan pahala yang terbaik. Napa balasannya pasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah Ta'ala selagi akan menyediakan atau memudahkan kepada dia lil yusra, bagi jalan napa jalan kemudahannya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya kan? Berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mentafsirkan daripada Al-Quran tadi, ai maksudnya apa? Man a'ta bima umira, barang siapa memberikan pada sesuatu yang emang diperintahkan sudah. Wattaqa bima hadara, dia itu bertakwa ya pada sesuatu yang hadir di kita. Nah, apa yang hadir ini? Dia itu bertakwa pada menghadapi apapun yang ada. Ihnya selalu dalam takwa kepada Allah Ta'ala apapun yang menimpa kepada inya. Wasaddaqa bil khalfi min i'ta'ihi, dan inya pulang sifatnya membenarkan dengan adanya gantian daripada Allah Ta'ala dari pemberiannya itu. Nah, inya yakin apabila inya memberi akan dapat diganti oleh Allah Ta'ala dengan gantiannya. Fasanuhi uhulah lil khasla, maka Allah Ta'ala akan mempersiapkan kepada dirinya bagi perkara allati tuaddi ila rahah, yang membawa kepada kelapangan atau napa penuh kesenangan. Nah, jadi banyak panjang lah. Nah, jadi nasihat yang ketujuh ini adalah dari Nabi kita. Nah, Nabi bersabda, jadi an-najwa tuhassinu al-asrar, ya Nabi, al-musarratu tahfazu al-umur al-maktumah. Nah, jadi jadiin apa pembicaraan yang rahasia, ya kan, begamat, bependernya itu bisa menjaga akan perkara-perkara yang tersembunyi. Nah, Pakitmanul asrar aqwa asbabin najah. Nah, maka menyembunyikan rahasia itu paling kuat sebab kita meraih jazidin kesuksesan. Nah, ya kan, dirahasiakan apabila ada rahasia apa kita ada hajat ataupun untuk mendapatkan kesuksesan, maka kita simpan rahasianya, jalannya nih. Itu paling kuat ujar Sidin sebab untuk memperoleh kesuksesan. Disembunyikan, kitmanul asrar, menyembunyikan rahasia. Kayak kita juga ya, kalau misalnya hendak mendapatkan intan, nah coba bersembunyi, kalau menabuk kelihatan pang situ kita melihat intannya. Nah, jadi menyembunyikannya, kita simpan rahasia itu ya, supaya kena mengambilnya, menjadi padahkan ke lain dulu orang kena mengambil. Jadi kitmanul asrar, menyembunyikan rahasia. Kalau kita berusaha juga ya, kalau tahu lurungnya, oh lurung ini banyak bandar napa kolehannya, banyak bandar untungnya, maka kita sembunyikan rahasia jalannya. Dikisahkan sebahagian, kebanyakannya kada dikisahkan. Karena amun dikisahkan banyak kena napa saingan kita. Nah, jadi paling kuat sebab kita untuk memperoleh napa kesuksesan nih. Jadi rahasia yang ada pada diri kita, kita napa kita sembunyikan. Kayak mengunjun juga ya kalau. Nah, di mana mina mematok bandar berdiam aja, jangan dipadahkan lawan kawan. Kena berdahulu kawan yang napa mengunjuni ampun kita, wadah kita tadi, karena dikisahkan oh di situ matok bandar bahancep orang ke sana. Akhirnya kita terdudi kada dapat napa iwaknya lagi, dapat umpannya aja lagi. Jadi itu jazidin lah. Nah, disembunyikan rahasia itu untuk napa? Sebab paling kuat seseorang itu memperoleh kesuksesan. Jadi sembunyikan aja rahasia.
Jadi berarti kalaunya kita bisi rahasia, kita aja tahu serongon, nah bagus di Jepang kita simpan apa serongonan juga, ya kan, supaya kita sukses nah di jalannya. Jadi anu rahasia lah, nah hanya orang rahasia anu bandel lah, lilit bandel menyimpan. Napa banyak lah kalau rahasia kita, napa mimpi lawan Nabi misalnya, nah sudah kita alhamdulillah berdiamnya sudah kita peset-peset ya kita anu menyembunyikan, ya kah, menutupi bahwa kita itu misalnya sudah termimpi lawan Rasulullah. Nah berdiamnya sudah, nah jangan diumbar-umbar benar. Rahasia ini nikmat luar biasa. Atau kita misalnya diangkat jadi wali, nah sudah kita berdiam aja, nah berdiam aja, jangan dikisahkan oh seorang wali, seorang napa, jangan, dirahasiakan aja. Itu jalan Yazidin untuk kesuksesan. Amunya juga ya kah, amunya diangkat jadi wali, diam aja, rahasia aja nih. Kemudian ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Nabi pernah bersabda, "Ista'inu 'alal hajah bil kitman." Nah, Jasidin. Manasnya apa tadi? Minta tolong atau kalian hendak apa? Mendapatkan sesuatu hajat itu ke apa aja kita keperluan hajat itu bil kitman, dengan merahasiakannya, sembunyikan. Kita dapat nikmat, jaka Allah kita sembunyikan. Kenapa? Fa inna kulladzi nikmatin mahsud, ujar Nabi. Nah, karena bahwasanya tiap-tiap orang yang mendapatkan nikmat itu akan dihiri orang lain. Ujar Nabi, amunya kita dapat nikmat jangan terlalu dikisahkan ke orang lain. Karena kada seberatan orang itu napa ketujuh lawan kita. Nah, ya kah? Ujar Nabi, ada orang yang mahiri lawan kita. Jadi disembunyikan aja, jangan apa? Jangan dikisahkan. Tapi kalaunya hendak musyawarah lain pulang lah. Nah, dikisahkan rahasia lawan orang yang kita percaya bahwasanya orang ini amanah, kita ini pakai sah untuk napata rahasia kita kisahkan untuk misalnya minta pendapat lawan pendapat orang lain. Nah itu kada apa-apa lah. Tapi lihat-lihat juga pulang yang dikisahkan nih kalau pina apa membocorkan rahasia kita. Nah lihat-lihat. Nah kalaunya kita pulang diberikan orang apa rahasia, ya orang minta rahasiakan lawan kita, nah kita pulang bisa-bisa apa aja kita menutupiakan, menjagakan rahasia orang itu sebagai apa amanah lah. Nah amanah, nah itu rahasia. Jadi caranya apa tadi? Salah satunya bependernya itu begamat. Nah salah satunya itu. Kedua apa? Wasadaqatu tuhassinu amwal. Nah sedekah itu menjaga akan harta kita. Amunnya kita banyak memberi orang, dapat rezeki, ada kita sedekahkan, nah itu menjaga harta kita yang sisanya, dan mungkin apa bisa berbanyak nih. Ya, karena ada riwayat dari hadis Nabi, ujar Nabi apa? Ma min yaumin qarabat bihi samsuhu. Nah, tidak ada dari suatu hari yang tenggelam padanya matahari. Jadi kita setiap hari sebelum tinggalan matahari itu dua malaikat mendoakan, berdoa. Setiap hari ini sebelum tinggalan matahari malaikat berdoa. Napa Allahumma ati munfiqan khalafa. Malaikat napa berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang ketujuh bersedekah napa khalafan gantiannya. Nah jadi orang bersedekah itu yakin aja kita akan diganti Allah Ta'ala, walaupun napa secara zahirnya kalaunya kita berikan sedikit harta kita. Nah tapi pada hakikatnya itu napa akan berbanyak. Nah ya kah akan diganti oleh Allah Ta'ala. Apalagi napa malaikat ini mendoakan, berdua malaikat tugas setiap hari mendoakan ini. Kemudian apa? Wa mumsikan talapa,
dan didoakan malaikat bagi orang-orang yang menahan, bagi orang-orang yang kada mau bersedekah, didoakan malaikat apa? Talapan, binasa. Ya karena itu ada aja bisi harta tapi kada mau pemberian, didoakan malaikat supaya apa? Celaka atau rusak harta-hartanya. Nah, jadi sedekah itu membaguskanlah. Wa anzala fi dzalika al-Qur'an, dan turun pada yang demikian itu oleh Al-Qur'an. Nah, fa amma man a'ta, maka adapun orang-orang yang sukanya bersedekah, ketujuh memberi, wattaqa, kemudian dia sifatnya apa? Bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan dengan pahala kebaikan, maka Allah taala akan memudahkan kepadanya kepada jalan apa? Jalan yang mudah. Nah, nyaman timbulnya berusaha karena orangnya itu ketujuh apa? Bersedekah. Sambungan ayatnya apa ini? Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, yalah. Dan adapun orang-orang yang bakhil, yang apik, ya kah, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan dengan kebaikan tadi, maka Allah taala berikan dia apa? Kesulitan-kesulitannya. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nah ini sahabat Nabi lain Abdullah bin Abbas mentafsirkan dari ayat tadi, man a'ta fi ma umira, barang siapa yang memberikan pada sesuatu yang diperintahkan. Nah, ini memberi apa-apa yang diperintahkan Allah taala. Misalnya sampai waktunya inya berzakat, inya keluarkan zakatnya. Nah, dan inya bersedekah pulang. Kemudian wattaqa fima hadar, dan dia sifatnya bertakwa pada sesuatu yang hadir atau yang inya alami, ya kah, kejadian apa yang ada pada diri inya sifatnya apa? Bertakwa. Wasaddaqa bil khalfi min ata'i, dan dia membenarkan dengan adanya gantian dari Allah taala dari pemberiannya. Nanya yakin apabila aku memberi, ujarnya apa? Yakin Allah taala menggantikan dengan yang ada, bisa jual lebih banyak dari yang diberi tadi. Yakin ini telah. Nah, fasanuhiuhu lil khaslati, maka Allah taala mempersiapkan kepada dia bagi perkara yang membawa kepadanya itu akan kelapangan. Jadi amunnya orangnya ketujuh bersedekah, sifatnya bertakwa, yakin Allah taala akan membalas daripada atau menggantikan daripada pemberiannya. Inya itu kena apa? Hidupnya apa lah? Lapang, penuh apa? Kesenangan tadi. Karena orangnya itu ketujuh apa? Bersedekah nih. Jadi amunnya kada bersedekah itu bisa napa? Merusak harta inya yang ada. Apalagi yang zakat lah, itu zakat lah. Nah, amunnya orang ada kewajiban zakat, napa nisabnya sampai sudah, haulnya sampai sudah setahun, tapi kada mau mengeluarkan zakatnya, itu napa? Bisa merusak harta inya lawan yang ada. Ada ujar Nabi, ya kah, riwayat Sayyidina Aisyah, nah, ma khalatati sadaqah au qalat az-zakah malan illa afsadathu. Nah, tiada bercampur zakat itu kepada harta. Jadi amunnya ada harta zakat tapi kada dikeluarkan, itu napa? Afsadathu, maka harta zakat yang kada dikeluarkan itu akan merusak harta yang lainnya. Aima turikat bimalin wa lam yakhruj minhu illa akhlaqathu. Tidak ditinggalkan dari harta dan inya napa? Kada mengeluarkan zakat, melainkan napa? Zakatnya itu akan merusak harta yang ada. Datang macam-macam napa? Musibah nih. Nah, kalaunya orang itu kada mau mengeluarkan zakat. Ada juga makna sedekah ini, ada madakan zakat, ya kah? Ada yang madakan sedekah biasa. Kita keluarkan itu akan apa? Menjaga harta kita yang lainnya.
banyak kailah keutamaan sedekah lah. Nah, ma fataha rajulun baba atiyatin bi sadaqatin aw silatin illa zadahu Allahu biha kasratan. Nah, Nabi tidak ada membuka seorang laki-laki akan pintu pemberian dengan sedekahnya atau silaturahimnya lawan keluarga, melainkan apa? Allah tambahi apa? Akan bebanyak hartanya. Jadi bebari secara zahirnya itu sedikit, tapi apa? Karena Allah Ta'ala ganti lebih banyak dari yang inya bariakan tadi. Sadaqatu sir tutbi'u ghadabar rabbi, wasilatur rahim tazidu bil umur. Banyaklah keutamaan apa? Orang yang bersedekah. Kemudian lagi napa? Wal ikhlas janabi yuhassinul a'mal, dan napa? Keikhlasan itu napa? Akan menjaga amal kita. Nah, pahala ibadah kita akan terjaga utuh kalaunya kita ujar Nabi beribadah tuh niatnya napa? Ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ikhlas bilanglah. Nah, tapi jadiin fa'ala maratibil ikhlas. Nah, paling tinggi tingkatan keikhlasan. Nah, kita misalnya juga ikhlas misal. Nah, tingkatan kita yang keberapa? Nah, ada paling tinggi, ya kan? Nah, paling tinggi ikhlas itu ujar Nabi apa? Ulama lah, nasiyatul amal al mulahazatil khalqi. Nah, membersihkan amal daripada campuran-campuran kepada makhluk. Maksudnya bi alla yuridu bi ibadatihi, dengan bahwa tidak menghendaki dia dengan ibadahnya. Inya niat beribadah itu kadada illa, melainkan hanya apa? Imtizala amrillah, menjunjung perintah Allah Ta'ala, wal qiyama bihaqqi al-ubudiyah, dan melaksanakan dengan hak kehambaan. Karena kita seorang hamba, maka melaksanakan perintah apa? Tuhan kita, yaitu Allah Ta'ala. Nah, itu paling tinggi keikhlasan. Jadi beramal itu murni, kadada campuran apa-apa, hanya menjunjung perintah Allah Ta'ala. Dula ikbalin nas alaih, tanpa ada makna asli apa? Menghadapnya manusia atasnya. Atau juga kita tidak menerima dari manusia, niatnya nih, atau tidak mencari balasan jasa dari manusia bil mahabbati, dengan disenangi oleh manusia ibadahnya, ya wasanai, nah mengharapkan pujian dari manusia kada, wal mal, dan mengharapkan harta diberi orang kada, wa nahwi dzalika, dan seumpama yang demikian itu. Nah, ini ikhlas yang paling tinggi, ya kah? Yaitu membersihkan amal kita dari napa? Dari mengharapkan kepada manusia, supaya diketujui manusia. Ya, kenapa memberi aja? Nah, supaya manusia cinta lawan aku, atau supaya manusia itu memuji lawan aku. Nah niatnya itu adalah itu yang ikhlas paling tinggi nih. Berarti amonya minta puji, ya kah? Nah, bisa masuk napa tak penyakit ria lah. Nah, beribadah itu minta lihat lawan manusia. Nah, kasihan namlah. Kemudian wal martabah azaniyah, nah martabat tingkatan yang kedua. Nah, kalau di kitab apa Tuhfatul Murid 3 ini juga, cuman yang pertama itu tingkatnya ulia, ya kah? Yang kedua ini tingkatannya apa? Wusta. Yang ketiga ini tingkatan ikhlasnya itu dunia. Nah, jadi bukan awaliyah kadadalah ulia, wusta itu dunia kalau di kitab Tuhfatul Murid nih. Jadi yang pertama tadi yang tinggi benar itu inya beribadat hanya karena menjunjung perintah Allah Ta'ala dan melaksanakan tugas kehambaan aja lagi. Kadada inya beribadat, beramal di kita embel-embel bahasa kita niat yang lainnya kadada.
Kemudian tingkatan yang kedua, napa wusta. Nah, ya kah ikhlas juga tapi tak ke bawah sedikit. Napa ta? Ayya'mala lillah liyu'tiyahu al-huzuzu al-ukhrawiyata. Bahwa beramal seorang itu karena Allah Ta'ala juga, ya kah beribadah untuk Allah Ta'ala, supaya niatnya apa? Allah Ta'ala memberi akan dirinya itu akan bahagian akhirat. Nah, ini beramal bagus sudah, tapi niatnya napa? Untuk supaya Allah Ta'ala membalas napa? Dengan di akhiratnya. Nah ini ikhlas juga tapi tak ke bawah. Seperti napa? Kaibadihi anin nar, supaya dirinya itu dijauhkan Allah Ta'ala daripada masuk api neraka. Ya kah? Oh aku sembahyang, napa niat supaya aku selamat daripada api neraka. Nah ikhlas gak itu? Ikhlas juga tapi tak ke bawah sedikit. Kalau yang ikhlas yang pertama tadi, pokoknya karena Allah Ta'ala. Kenapa sembahyang? Allah Ta'ala menyuruh. Kenapa menuntut ilmu? Allah Ta'ala menyuruh. Nah kadada di hatinya itu hendak masuk surga, kada hendak masuk neraka, kada juga ya kah? Kada terlepasakan neraka, kada juga. Pokoknya Allah Ta'ala nyuruh dah, titik. Itu paling tinggi ya lah. Kalau yang kedua ini niatnya ya kah ada ke akhirat dunia kada ya, supaya apa? Selamat dari api neraka. Wa idkhali al-jannata, niatnya apa? Supaya masuk dirinya ke dalam surga. Sembahyang apa aja supaya masuk surga. Nah, supaya lepas dari api neraka. Wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha, dan niatnya itu apa? Mendapatkan kenikmatan dalam surga dengan bermacam-macam kenikmatan di dalamnya. Oh, supaya dalam surga nyaman. Apa yang di apa aja kita digeretakan di hati langsung kabul. Nah ini tak ke bawah sedikit ya kah? Kemudian yang ketiga apa? Wal martabatu as-salisah. Nah tingkatan yang ketiga ikhlas juga tapi tak ke bawah. Nah apa? Ayya'mala lillah liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan, bahwa inya beramal untuk Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kepada dirinya akan bahagian duniawi, supaya Allah Ta'ala membalas tapi dunia aja. Contohnya apa? Katausiati ar-rizki. Nah supaya apa? Diluasakan rezekinya. Nah niatnya kita ya kah? Misalnya seban hari membaca surah Idza waqatil waqiah. Kenapa ikam jadi membaca Idza waqatil waqiah tiap hari? Oh supaya aku di dunia ini diluaskan Allah Ta'ala rezeki. Nah itu ikhlas juga tapi dunia masih takabak paling rendah inilah. Kenapa ikam rajin banang sembahyang duha, subuhnya belum? Duha aja. Oh karena orang sembahyang duha itu apa? Allah Ta'ala sugihkan. Nah jadi niatnya supaya sugih di dunia. Nah itu apa? Masih ikhlasnya tak ke bawah masih. Bahkan kita gitu aja ya kan, yakin aja orang sembahyang duha itu amalan orang yang murah rezeki. Niat kita aja lagi ya lah, Allah Ta'ala menyuruh sembahyang, masalah rezeki mudahan diberi ya kala. Nah ini tak ke bawah. Wadab ilmu ziyad, dan tertolak daripada apa? Gangguan-gangguan atau sesuatu yang menyakiti di dunia. Nah ini tak ke bawah. Wa ma'ada dzalika, dan niat selain yang demikian itu kada karena Allah Ta'ala, kada karena untuk mengharapkan balasan Allah Ta'ala di akhirat, atau yang ketiga kada mengharapkan apa? Balasan di dunia dari Allah Ta'ala, maka semuanya itu di sini apa? Riyaun mazmum. Nah niatnya berarti riya aja, mazmum lagi apa? Tercela. Nah masing-masing kita aja lah, kita posisi ikhlasnya di mana? Di yang paling 4 gini kah masih, atau ketiga kah? Nah tapi seberat yang 3 tadi masih ikhlas juga, cuman tingkatan keikhlasan aja lain-lain lah. Nah. Macam-macam ibadah ya kala, nah tergantung napa niatnya. Innamal a'malu binniyat ya kah, wa innamal likulli imri'in
manawa. Kalau dalam zubatnya itu apa fasahihin niyata qabla amali. Jadi dalam zubat ya fasahihin niyata qabla amali. Nah bagusakanlah niat sebelum kita beramal atau begegawi. Nah hendak sembahyang turun dari rumah, nah niat pasang dulu ya kah, supaya dilihat orang aku penyembahyang ya kah, ahli sembahyang berjamaah. Nah misalnya begadang itu, nah hilang akan ganti ya kah. Nah kayak kita tadi ya kalau bisukan hendak turun ke langgar nih, nah masing-masing ta niatnya napa. Jadi sebelum membuka lawang tuh bagus kita andakin niat dulu. Napa turun ini misalnya menyampaikan, oh Allah Ta'ala menyuruh menyampaikan. Nah itu di hati kita lah, kada kawat menilai orang lain. Nah kita masing-masing turun tadi niatnya napa. Jadi dibagusakan jasidin apa niatnya tak. Nah supaya gawian kita itu kada apa aja kita kada sia-sia ya kan. Nah walaupun ibadah, nah niat bagusakan dulu. Turun dari karena tugas menyampaikan kada lalu di hati niat supaya dipuji orang, bagus benar penjelasannya, atau macam-macam tadi bil mahabbah, nah, supaya orang ketujuh lawan kita. Nah kadada ya kan niat perintah aja, melaksanakan intisal amrillah tadi yang menjunjung perintah Allah Ta'ala aja. Kenapa mengaji misalnya turun ke langgar atau ke sekolahan, nah niatnya apa lagi? Oh jadi ada kopinya bisukan jet, nah ya kah dapat kopi. Jadi amunnya ikhlas nih ujar guru itu kayak orang betanam bani ya kah. Amunnya orang ikhlas nih kayak orang betanam bani. Nah amunnya betanam bani insya Allah baninya tumbuh aja, lawan sahabat-sahabat higanya itu tumbuh juga. Bahkan kadang sahabat itu lebih tinggi daripada tanaman bani kita ya kah. Nah ya kayak tadi kayak amunnya kita niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala, nah bagus, sudah dapat niatnya bagus, kemudian dunianya kena tumbuhan juga banyak juga. Tapi amunnya niat kita karena dunia aja tadi ya kala, maka dunia aja yang kita dapat ya kah, akhiratnya kadada. Kayak kita bertanam sahabat ya kah, sahabat ditanami habis itu kada mau tumbuh di kita banihnya aja guru ya kala. Nah mudah-mudahan kita ya kala ini ikhlas, karena ikhlasnya andakannya di hati turun ke sekolahan niatnya supaya dapat gaji. Nah kasihan lah. Mudah-mudahan kita tadi di tingkatan yang pertama ya kah. Nah ikhlasnya yang pertama karena Allah Ta'ala aja. Tapi bagus jawaban lah anunya tuh dibanyakin niatnya. Saya turun pelanggar tiap hari niatnya karena Allah Ta'ala menyuruh kita untuk menuntut ilmu ya kah. Nah karena melaksanakan perintahnya Rasulullah. Nah bagus jawaban dibanyakilah. Tapi niat yang bagus-bagus saja. Nah, aku turun supaya aku mengetahui gawian yang pas, menghilangi menghilangkan kejahilan atau kebodohan yang ada pada diri aku, karena aku kada tahu. Nah supaya tahu napa-napa yang pasnya. Apalagi supaya waktu aku berisi dengan kebaikan, daripada aku di asrama aja misalnya mudah HP aja atau guring aja. Nah baik aku turun ke langgar, nah bagus waktu berisi. Nah bagus juga niat telah. Apalagi berkumpul, niat berkumpul lawan orang-orang yang solih ya kah, karena yang hadir ini orangnya solih berataan insyaallah ya kah. Kada ada yang solehahnya nih. Janganlah niatnya tak.
Niat apa turun misalnya hendak mengambil berkat lawan orang lain, karena yang hadir nih insya Allah orang-orangnya baik. Nah kita mengambil berkat dengan orang baik nih. Nah, jadi bagus akan niat tadi lah. Nah di hati aja sidin. Nah tapi amal penting amun jadi nabi ikhlas beramal bagagawi itu napa menjaga amal ibadah kita ya kan, amalnya tegawi ya lawan apa pahalanya kada sampai guguran atau hilangan. Asal niat tadi napa ikhlas karena Allah Taala. Amunnya kita minta lihat nah habis saya misalnya kita kelanggar tadi atau ke sekolahan niat ya kah supaya dikira orang rajin bener sekolah ya kah orang jam 8 nya setengah 5 sudah di muka kelas mahadangi niatnya apa supaya dikira orang rajin bener aja. Nah ya kasihan namdah. Amonya ikhlas ini bagus tadi menjaga amal. Nah lawan amonya ikhlas itu beramal itu insya Allah kelihatan ya kalau istiqomahnya karenanya ikhlas. Nah terus-terusan insya Allah apa ibadahnya tah sembahyangnya insya Allah terus-terusan. Amonya kada ikhlas tak ya kah wayah-wayah sembahyang wayah-wayah apa kada rasa kepingin ja rasa kepingin kelanggar nya kada sudah hai. Mudah-mudahan kita dillah. Nah ini ikhlasnya. Ada juga sebagian guru tuh ikhlasnya luar biasa lah. Nah misalnya kayak saya apa tuh Muhammad Pak Udon, guru di Tarim tak Zidin, masya Allah ikhlasnya. Setiap tahun tuh hampir kada pernah kada turun Zidin ke sekolahan mengajar, saking anunya nih apa aja kita cangkalnya Zidin. Jadi Sidin amalnya Sidin diangkat ya kita di apa gaji itu dinaikkan. Nah bisa Sidin di sewaktu-waktu itu karena Sidin apa aja kita mengajarnya orang tua tingkat tinggi sudah, jadi ibaratnya itu naik gajinya dinaikkan. Nah, habis dinaikkan sekalinya Sidin kada tahu bahwasanya gaji Sidin dinaikkan. Habis dinaikkan akhirnya Sidin tahu gaji Sidin dinaikkan. Habis dinaikkan apa Sidin datangi ke kantor. Nah Sidin jangan dinaikkan gaji aku ya kah, kenapa gaji yang semalam sudah cukup aja aku setiap bulannya sudah, jangan dinaikkan gaji. Nah ada kita ya kah hendak minta naikkan gaji haruslah demo nih. Ada Sidin kada dinaikkan Sidin kada ketujuh karena sini cukup aja sudah Sidin naik. Kadang juga punya Sidin aja disurungi banyu ya kan, Sidin kada pernah minum disurungi banyu. Sampai-sampai Sidin aja itu apa aja kita bersuara itu kada kau lagi ya kah. Nah kada kau bersuara lagi kecuali harusnya minum banyu dulu, tetap Sidin kada mau minum banyu tadi. Amunnya kita ya habis harus banyu lah. Ada sini kadang mau minum banyu, jadi ada syekh yang menakoni yang lain, kenapa pian itu santri menjulungi banyu lawan pian, kenapa pian kadang mau minum? Jasidin aku kada hendak mengambil pemberian daripada murid aku. Nah aku kada mau minum banyu tadi, kenapa? Jasidin amunnya aku minum kena pahala aku di akhirat berkurang juga. Nah, jadi sini mandangnya di akhirat situ. Sampai kadang mau bersuara, kadang mau Sidin. Makasih kadang amun nyanu berjalan jam ajar ya kah. Kita singgahi kadang. Ya saya jangan kita naik nih 4 nyaman diantarakan. Ujung Sidin kada nyawa berdahulu aja bahasa kita. Bahasa Banjarnya nih. Ya, Sidin tetap aja berjalan kadang mau. Karena kadang mau mengambil jasa dari murid Sidin, luar biasa lah. Nah jadi niat tadi ikhlas lah. Nah mudahan kita ikhlas nyampaikan, ikhlas mengajinya kita ikhlas.
Kemudian apa pulang? Wasidik fil maqal yuhassinu al aqwal. Panjang lagi lah. Wallahu a'lam. Makanya kita cak berdoa ya Allah, Allahumma rzuqna ikhlas bi talabil ilmi wa fi nasrihi wa fi jami' ta'ah. Mudah-mudahan berkat kita hadir majlis ilmu, dosa kita, kedua orang tua, guru, jiran kita sebenarnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadah, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, mudah mendapatkannya, mati dalam keadaan beriman, mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kulli man nawabihi salamun salih wa ila hadratin nabi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma rzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashrihi وبجميع الطاعة والعبادة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا وارزقنا فهما استقاما إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن خاتمة وشرنا في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.